Salam jumpa teman-teman. Pada video kali ini kita akan membahas sesuatu hal yang sangat menarik ya. Kita akan membahas mengenai analisis Manifacet Trust Model atau analisis multi-rater menggunakan Rush Model. Nah, pada video kali ini saya akan memperhatikan bagaimana caranya kita menganalisis ketidakkonsistenan seorang ahli atau seorang pakar atau seorang juri dalam memberikan penilaian terhadap seseorang. Oke, di sini saya sudah memiliki data seperti ini. Jadi ini adalah data dari perlombaan nyanyi ya, perlombaan nyanyi yang dilakukan di suatu daerah ya. Saya tidak tahu di daerah mana. Nah, jadi dalam lomba nyanyi ini ya, itu para penyanyi itu akan dinilai berdasarkan beberapa kriteria ya untuk menentukan nanti mereka akan mendapatkan juara atau tidak gitu ya. Nah, dalam lomba nyanyi ini itu ada beberapa kriteria yang ditentukan ya untuk menilai para penyanyi ini ya. Ini kayaknya sepertinya mereka ini adalah para siswa ya, siswa SD seperti itu. Nah, kriterianya itu adalah pertama artikulasi, lalu kedua intonasi, ketiga itu karakter suaranya, lalu keempat tempo atau power, lalu kelima itu gerak ya, mimik dan gesture. Nah, lalu penilai atau jurinya itu ada 3 orang ya. Ada juri 1, juri 2, dan juri 3 ya. Nah, ini di sini sebenarnya ada ya, di tabel 3 ini ada nama jurinya, tapi saya tidak mau memperlihatkan. Ya, saya tidak mau memperlihatkan, jadi kita biarkan saja anonim ya. Kita biarkan saja anonim. Jadi ada 3 juri menilai menilai para siswa itu bernyanyi menggunakan 5 kriteria, yaitu artikulasi, intonasi, karakter suara, tempo, dan power. Nah, oke. Kita akan menganalisis ya. Kita akan menganalisis untuk di video ini, itu yang akan saya analisis itu hanya untuk melihat bagaimana konsisten atau tidaknya seorang penilai memberikan penilaian. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, data ini itu sudah saya ubah sedikit seperti ini teman-teman. Nah, jadi saya ubah seperti ini untuk nanti di input ke software Manifacet ya. Nah, di sini saya sudah buat ini nomor jurinya, lalu siswa, kriterianya itu kan ada 5 ya. Jadi saya buat 1 sampai 5. Ini kriterianya, kriteria 1, kriteria 2, kriteria 3, kriteria 4, dan kriteria 5. Nah, jurinya ada 3 ya. Nah, ini. Nah, saya buat seperti ini, lalu kemudian saya sudah simpan, dan saya simpan dalam bentuk CS file. Nah, jadinya seperti ini. Lalu yang ini saya copy paste ke sini. Saya copy paste ke sini ya, ke coding ini. Nah, ini saya pastikan ke sini. Ke data. Jadi ini coding yang sudah paten ini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau coding ini, nanti saya akan sertakan di link deskripsi ya. Nah, jadi ini codingnya sudah paten seperti ini. Nah, ini hanya yang nanti yang diubah itu hanya misalnya labels kan. Labels ini misalnya kita ubah sesuai dengan jumlah ahlinya ya. Di sini kan ahli saya ada 3, jadi saya cuma pakai 3, juri 1, juri 2, juri 3. Lalu siswanya itu tergantung dengan jumlah siswa yang kita pakai, yang kita gunakan, sampel yang kita gunakan. Ini kan saya 33 ya siswanya kan 33. Lalu kriterianya juga tergantung berapa kriteria yang kita pakai. Kalau dalam data ini kan kriterianya ada 5 ya. Jadi artikulasi, intonasi, karakter suara,
tempo dan power, mimik dan gesture. Nah, jadi saya masukkan ke coding seperti itu ya, nanti codingnya saya sertakan di link deskripsi. Nah, setelah itu kita masukkan ke atau kita masukkan, kita input ke software Minifacet ya. Ini saya tinggal input, saya tinggal seret aja, masukkan ke sini ke Minifacet. Nah, oke, lalu saya klik oke. Nah, lalu ini kita klik saja open. Nah, oke, jadi nanti yang akan kita analisis itu adalah kekonsistenan atau ketidakkonsistenan juri, dan juga bias ya, bias pemberian nilai dari juri terhadap terhadap pesertanya, terhadap siswanya. Oke, pertama-tama kita akan melihat apakah juri itu konsisten atau tidak di dalam memberikan penilaian terhadap siswa. Saya buka output table, lalu saya pilih yang unexpected observation, yang ini ya, tabel 4, unexpected observation. Saya buka, lalu saya klik saja ini, temporary output file. Nah, di sini sudah terlihat tabel unexpected responses ya, tabel 41. Nah, di tabel ini kita lihat ada tulisan score dan ada tulisan expected. EXP ini maksudnya expected. Nah, ini skor. Skor ini adalah skor yang real, skor yang diberikan oleh juri ya, skor yang diberikan juri, yang real yang diberikan oleh juri. Sedangkan expected score ini adalah skor yang seharusnya diberikan oleh juri gitu ya. Seharusnya diberikan oleh juri. Nah, kita lihat yang pertama. Ini skor 1 diberikan oleh juri. Seharusnya juri itu memberikan skor 2,7. Nah, juri siapakah itu? Nah, ternyata juri 1 ya. Juri 1 memberikan skor terhadap siswa nomor 13 ya. Itu skor 1. Seharusnya yang bisa diberikan itu adalah 2,7 di kriteria intonasi. Jadi juri 1 ini ya, dia memberikan skor 1, padahal semestinya skor yang didapat oleh siswa nomor 13 itu adalah 2,7 pada kriteria intonasi. Kita lihat lagi, juri 1 lagi sama. Juri 1 ini memberikan skor 1 ya kepada siswa nomor 24, padahal seharusnya siswa nomor 4 ini mendapatkan nilai 2,7 pada kriteria intonasi. Lalu juri 1 ini juga memberikan nilai 1 terhadap siswa nomor 29. Padahal seharusnya siswa nomor 29 itu mendapatkan nilai 2,7. Lagi-lagi pada kriteria intonasi. Ya. Nah, terus kita lihat lagi. Juri nomor 2 memberikan nilai 3. Ya. Memberikan nilai 3 kepada siswa nomor 21. Padahal seharusnya siswa nomor 21 ini mendapatkan nilai 1,4. Nah, di sini kita lihat ada perbedaan antara juri 1 dan juri 2. Kalau juri 1 ya, itu dia memberikan nilai yang terlalu kecil ya terhadap siswa. Dia memberikan nilai terlalu kecil. Sedangkan pada juri nomor 2 dia memberikan nilai terlalu tinggi terhadap siswa ya. Nah, ini kan kita lihat. Juri 1 ini kan memberikan nilai skor 1, padahal seharusnya 2,7. Sedangkan juri 2 memberikan nilai terhadap siswa nomor 21 itu 3, padahal seharusnya 1. Nah, dari sini ya kita bisa melihat bagaimana ketidakkonsistenan dari para pakar ini dalam memberikan penilaian. Jadi walaupun mereka itu pakar ya, tapi itu tidak berarti bahwa mereka itu akan tetap konsisten dalam memberikan penilaian. Nah, ketidakkonsistenan ini itu juga dipengaruhi oleh banyak faktor, teman-teman. Nah, di sini itu kita bisa menganalisa lagi, kenapa sih mereka tidak konsisten?
Kenapa mereka tidak konsisten? Mungkin ada faktor-faktor tertentu. Bisa kita analisis, misalnya oh mungkin saja siswa itu berasal dari sekolah yang sama dengan si juri, kan bisa jadi gitu kan. Atau mungkin siswa itu berasal dari desa atau kota yang sama dengan juri, kan bisa. Atau misalnya juri itu berasal dari suku yang sama dengan suku dari siswa, kan bisa aja gitu. Misalnya begini, misalnya jurinya orang Sunda, ya kan? Misalnya jurinya orang Sunda. Nah, orang Sunda bisa jadi dia memberikan nilai yang terlalu kecil kepada siswa orang Jawa, tapi kepada siswa orang Sunda dia berikan nilai yang tinggi gitu. Itu kan bisa saja terjadi seperti itu. Nah, ketidakkonsistenan itu bisa terjadi seperti itu, teman-teman. Jadi ada semacam bias gitu dalam memberikan penilaian dari juri terhadap siswa, yang menyebabkan juri itu memberikan nilai dengan tidak konsisten seperti itu. Nah, dia bisa memberikan nilai yang terlalu kecil terhadap siswa, terhadap peserta yang dia nilai, atau terlalu tinggi terhadap peserta yang dia berikan nilai, seperti itu. Nah, jadi itu teman-teman. Jadi cara membacanya seperti itu. Cara membaca tabel unexpected responses. Nah, sekarang kita akan melihat pada tabel yang lain, yaitu tabel bias interaction report. Ini bias. Nah, kita akan melihat bias dari pakar terhadap siswa. Temporary. Nah, di sini kita akan melihat pada ini. Ini tabel 13.3.1. Bias interaction pakar ke siswa, ya. Nah, apa sih perbedaan tabel ini dengan tabel yang unexpected? Kalau tabel yang unexpected ini itu skor dari juri terhadap siswa pada kriteria tertentu, ya. Misalnya kriteria intonasi, ya, tempo dan power, karakter suara. Tapi kalau yang ini itu skor dari juri terhadap skor kumulatif, ya. Skor kumulatif atau skor total dari juri kepada siswa, ya. Nah, di sini misalnya kita lihat. Di sini kan ada observed score dan expected score. Observed score ini artinya skor yang real yang diberikan oleh juri. Sedangkan expected score ini adalah skor yang seharusnya diberikan oleh juri, gitu ya. Skor yang seharusnya diberikan oleh juri. Nah, kita melihat di sini ada observed score itu 9. Yang seharusnya skor itu ada 10,63, itu diberikan oleh juri nomor 3, ya. Juri nomor 3 kepada siswa 8, siswa nomor 8. Jadi juri 3 ini memberikan total skor 9 terhadap siswa nomor 8. Seharusnya siswa nomor 8 itu mendapatkan nilai 10,63, ya. Jadi skor totalnya itu terlalu rendah gitu, ya. Seharusnya dia bisa mendapatkan skor 10,63. Nah, juri 3 lagi itu memberikan skor 6 kepada siswa nomor 14. Padahal seharusnya siswa nomor 14 itu mendapatkan nilai 8,53. Lagi-lagi si juri memberikan skor yang terlalu rendah kepada siswa nomor 14. Nah, lagi-lagi juri 3. Nah, juri 3 lagi itu memberikan nilai 6, skor 6 kepada siswa nomor 23. Nah, padahal seharusnya siswa nomor 3 ini mendapatkan nilai 4,81. Jadi, siswa nomor 23 ini justru kebalikannya. Dia mendapatkan nilai terlalu tinggi gitu, ya, diberikan oleh juri 3 ini. Nah, ini kan kita bisa menganalisis kenapa kok dia memberikan nilai terlalu tinggi terhadap siswa nomor 23. Sedangkan kepada siswa nomor 8, siswa nomor 14 itu kok nilainya terlalu rendah. Nah, itu kan kita bisa menganalisis, mungkin disebabkan oleh faktor tertentu misalnya. Nah, itu kan bisa saja terjadi. Nah, begitu juga kepada siswa nomor 28, itu dia memberikan nilai 9. Padahal seharusnya nilai yang didapatkan oleh siswa nomor 28 itu adalah 6. Lagi-lagi dia memberikan nilai terlalu tinggi gitu. Nah, ini kan jadi juri 3 ini ada nilai yang diberikan terlalu rendah,
ada nilai yang diberikan terlalu tinggi. Nah, dari situ kan kita bisa menganalisis ada apa gitu. Kenapa ada yang diberikan, ada siswa yang diberikan nilai terlalu rendah, tapi ada siswa juga yang diberikan nilai terlalu tinggi. Pasti kan ada faktor-faktor tertentu. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ada banyak faktor, misalnya faktor kedekatan, misalnya kedekatan 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 suku misalnya, atau kedekatan yang lain, misalnya yang lain itu kan bisa saja terjadi gitu. Nah, oke, jadi saya kira seperti ini cara kita menganalisis apa namanya unexpected responses dan juga bias dari para pakar. Oh iya, satu lagi, kita bisa juga melihat pada grafik ya. Nah, ini grafik dari bias tadi ya. Nah, ini kan kita lihat di grafik ini ada grafik yang berwarna merah, ada grafik yang berwarna hijau, dan grafik berwarna hitam. Grafik berwarna merah itu adalah grafik untuk juri nomor 2. Grafik hitam itu untuk juri nomor 1, sedangkan grafik hijau itu untuk juri nomor 3. Nah, sedangkan yang di atas ini itu nama-nama siswanya ya. Nomor-nomor siswanya gitu ya. Nah, di sini kan kita lihat juri nomor 2 ini ya. Oh ya, saya mau jelaskan dulu. Kalau titik-titiknya itu ada di atas ya. Titiknya ada di atas itu artinya juri itu memberikan nilai rendah gitu ya. Memberikan nilai rendah terhadap siswa. Nah, kalau ke bawah itu berarti memberikan nilai tinggi kepada siswa. Nah, ini kita lihat juri nomor 2 ya. Juri nomor 2 ini hampir semuanya itu titik-titiknya kan ada di atas. Artinya juri nomor 2 ini selalu memberikan nilai yang rendah terhadap siswa. Lebih-lebih terhadap siswa nomor 28 ini. Ini kan siswa nomor 28 ini itu siswa yang paling rendah diberikan nilai oleh juri nomor 2. Nah, ini bisa berarti bahwa juri nomor 2 ini adalah juri yang paling pelit memberikan nilai. Ya, paling pelit memberikan nilai. Juri nomor 2. Sedangkan juri nomor 3 ya, juri nomor 1 lah. Juri nomor 1 ini kita lihat titik-titiknya itu kan banyak yang di bawah ya. Artinya juri nomor 1 ini adalah juri yang paling murah memberikan nilai ya. Sedangkan juri nomor 2 itu paling pelit memberikan nilai. Nah, terutama untuk siswa nomor 28 itu siswa nomor 28 ini apa namanya? Itu paling rendah diberikan nilainya oleh si juri nomor 2 ini. Nah, kayak gitu ya. Nah, itu ya, kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, itu kan bisa kita lihat juga misalnya lewat ini. Mungkin saya perlihatkannya ya teman-teman. Ada vertical rules-nya ini. Ini vertical rules. Saya buka vertical rules. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Ini ada siswa, ini siswa, ada kriteria, ada pakar. Ini. Nah, ini kan kita bisa melihat ada pakar. Ini measure ini. MEA SR ini adalah measure atau nilai logiknya. Nilai logik kalau yang di atas itu berarti nilai logik tertinggi, sedangkan yang bawah ini nilai logik terendah. Nah, ini sini kita lihat siswa 9 itu siswa yang paling tinggi nilainya, siswa nomor 9. Nah, siswa nomor 9 ini paling tinggi nilainya dalam lomba nyanyi ini ya. Jadi bisa jadi dia ini adalah juara satunya gitu ya. Lomba nyanyi dia yang juara satu nih siswa. Sedangkan yang juara terakhir itu ini, siswa nomor 32, ini juara terakhir. Nah, lalu ada artikulasi, lalu karakter suara, itu yang kriteria yang paling sulit itu. Artikulasi dan karakter suara ini adalah kriteria yang paling sulit untuk untuk dipunyai oleh para peserta, para siswa gitu ya. Sedangkan mimik dan gestur itu yang paling mudah dipunyai oleh para peserta gitu. Lalu ini ada juri kan, ada yang di atas, ada yang di bawah ya. Nah, ini juri 2 ini adalah juri yang paling pelit tadi, seperti yang terlihat di grafik ini. Nah, ini kan juri yang nomor 2 ini kayak yang warna merah ini kan titik-titiknya di atas semua, itu artinya dia tuh memberikan nilai yang selalu rendah terhadap para peserta. Artinya dia ini juri yang paling pelit, dan itu bisa terlihat dari sini. Nah, ini kan juri 2 ini kan ada di atas, artinya dia ini paling pelit, paling sulit memberikan nilai, artinya paling pelit ini. Sedangkan juri 1 itu yang paling murah nilai.
Nah, ini kan sama ini. Sama dengan pada grafik. Nah, ini grafik. Ini kan kita lihat juri 1 paling murah nilai karena titik-titiknya itu paling banyak di bawah ini. Oke, saya kira seperti itu teman-teman. Video saya kali ini, semoga video ini bermanfaat. Kita berjumpa lagi pada video saya selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.